Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 27 Mei 2024. Kita awali pekan ini, ayo dengan katakan I love Monday. Dengan penuh semangat dan rasa syukur kita mau jalani hari ini dalam nama Tuhan. Kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, 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 haleluya. Yesus Kristus telah menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kalian menjadi kaya berkat kemiskinannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Maka datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus berkata kepadanya, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayah ibumu." Kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan Yesus itu, orang itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataan itu, tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid semakin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab bagi Allah segala sesuatu adalah mungkin." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Konon katanya itu orang yang beras Tionghoa atau orang Tionghoa itu pinter-pinter dagang dan pinter hitung. Itu udah diturunkan urat dagangnya dan kemampuan untuk berhitung dari para leluhur. Konon dikatakan demikian. Namun ya, saya bermenung, orang tua saya itu ya selalu aja pernah yang namanya gulung tikar, alih profesi ini dan itu. Namun ia tetap selalu berjuang supaya anak-anaknya bisa makan, keluarga bisa tercukupi kebutuhannya. Saya kira yang paling ditekankan dalam tradisi Tionghoa bukan soal urat dagang atau pintar berhitung, bukan. Tetapi yang ditanamkan dalam tradisi Tionghoa adalah kegigihan atau punya semangat juang yang tidak loyo, tidak pantang menyerah. Itulah yang selalu diajarkan dalam tradisi Tionghoa. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan,
Firman hari ini mengisahkan seorang yang datang kepada Yesus dan sambil berlutut ia bertanya kepadanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Terkesan orang yang datang ini, dia pengen beli hidup yang kekal itu. Karena dikisahkan ia adalah sebagai seorang yang punya banyak harta dan hidupnya juga baik. Bagi orang ini, harga kehidupan kekal itu bisa dibeli dengan segala perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Yesus memberikan sebuah jawaban yang istimewa atas pertanyaan orang ini. Dia katakan demikian, "Mengapa kau katakan kalau aku ini baik? Hanya Bapa saja yang baik, tak seorang pun yang baik selain Allah." Jawaban awal Yesus ini hendak mengajarkan agar jangan menilai diri sendiri sebagai pribadi yang baik. Karena jawaban dari Yesus ini hendak mengajarkan orang yang datang kepadanya agar jangan menilai diri sendiri sebagai pribadi yang baik karena telah melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sebab kita melakukan semua perbuatan-perbuatan baik itu karena Allah yang telah terlebih dahulu baik terhadap kita. Kebaikan yang kita buat bukan semata-mata karena diri kita sendiri loh yang melakukannya. Namun karena kita berpartisipasi, bekerja sama dengan Allah yang maha baik itu. Singkatnya, kita ini hanya menjadi talang atau saluran untuk membagikan kebaikan Allah di tengah kehidupan. Maka lebih lanjut, Yesus mengutip perintah-perintah yang ada dalam hukum Taurat yang mengatakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengurangi hak orang lain, hormatilah ayah ibumu. Dan orang ini mengatakan, semuanya itu telah aku buat, apalagi yang kurang? Dan Yesus mengatakan yang kurang itu pada orang ini, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah segala milikmu, dan datanglah kemari, lalu ikutlah aku. Mendengar apa yang menjadi kekurangan dalam dirinya, orang itu bukan pergi untuk menjual seluruhnya dan kembali untuk mengikuti Yesus, tetapi ia pergi dengan muka muram, dengan muka kecewa dan sedih, sebab hartanya begitu banyak. Inilah karakter pribadi yang melekatkan diri pada keduniawian, pada segala materi dan harta yang ia punya. Ia memandang kerajaan Allah sebagai sesuatu yang bisa ia beli. Ia memandang Allah dengan sifat yang transaksional. Aku melakukan segala yang baik supaya aku bisa membeli kerajaan surga itu dengan perbuatan-perbuatan baik yang telah aku buat. Yesus mengajak orang ini untuk meninggalkan kepentingan dirinya agar sepenuhnya mau mengandalkan Allah. Namun orang ini malah memilih untuk meninggalkan Tuhan. Bukannya meninggalkan seluruh harta bendanya untuk ikut Tuhan, malah sebaliknya ia tetap berpegang, tetap melekat pada segala hartanya dan malah memilih untuk meninggalkan Tuhan. Sahabat setia Kuwori yang dikasihi Tuhan, hanya satu lagi kekurangan orang tadi, yakni bergantung pada Allah sepenuhnya. Kehidupan kekal bukanlah perkara berapa banyak kebaikan yang telah kita buat, namun sikap hidup kita yang sepenuhnya percaya dan mau menunaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Gak pernah saya menemukan di Tokopedia ataupun di Shopee yang menjual yang namanya kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah tidak bisa dibeli, tetapi kerajaan Allah ditawarkan bagi mereka yang takwa, yang mau berserah kepadanya. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.